Gerak memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat! Semangat, Semangat! semangat. Alhamdulillah masih semangat semua. Tapi sebelum mulai pelajaran, kita akan absen dulu ya. Absen. Ahmad Surya Alam ada? Iya. Adinda Mira. Adita cantik ya? Ahmad Musafi. Alif Rizki. Aliana juga. Bagus Nur Rahman. Citra Izati. Jenny Ali, Endra Sujuyono. Ya, alhamdulillah hari ini berjumlah 40 siswa hadir, semua sungguh luar biasa. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yaitu pelajaran Aqidah Akhlak kelas 7. Bab 9 yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Namun sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru akan mereview pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu masih ingat pelajaran apa? Ya, apa? Mbak? Apa? Nifak, ya. Nifak artinya apa, Mbak? Nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai aturan dan perbuatan. Nifak yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Ya, ternyata kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu. Sekarang kita mulai materi pembelajaran pada kali ini, yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Namun sebelum dimulai, kira-kira ada yang tahu tidak tentang pengertian Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, Mas. Apa, Mas? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang wajib dipelajari. Oh iya, kita tepuk tangan. Menurut Mas Surya Alam bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang perlu dipelajari, kitab suci bagi umat Islam. Yo. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, ini ada tujuan kita mempelajari Al-Quran. Yaitu tujuannya apa? Yang pertama yaitu kita akan mengetahui tentang pengertian Al-Quran, bahwa siswa akan mengetahui tentang Al-Quran, kemudian keutamaan Al-Quran, kemudian adab-adab membaca Al-Quran.
kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tadi sudah dijawab oleh Mas Ahmad Surya Alam bahwa yang namanya Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tapi di dalam pengertian di sini bahwa yang namanya Al-Quran ya itu dibagi menjadi dua pengertian. Apa saja? Yang pertama yaitu pengertian menurut bahasa atau menurut lughawi. Kemudian yang kedua yaitu pengertian menurut istilah atau syariat Islam. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Al-Quran secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan. Apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Artinya apa? Pinter. Kemudian sedangkan menurut istilah atau menurut syariat Islam bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan yang membacanya termasuk ibadah. Kira-kira dari pengertian Al-Quran paham? Paham? Jelas? Coba ulangi lagi. Al-Quran menurut bahasa artinya apa? Artinya cantik-cantik dan yang ganteng. Kemudian sekarang pengertian membaca. Di dalam Al-Quran, pengertian membaca Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Dibagi berarti menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama yaitu tilawah lafzi. Kemudian yang kedua adalah tilawah hukmi. Apa itu tilawah lafzi? Tilawah lafzi yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Kemudian secara hukmi yaitu membaca Al-Quran dari segi hukumnya. Ini pengertian Al-Quran. Kemudian setelah membahas tentang pengertian Al-Quran, kita akan bahas kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Nih, kita sebagai seorang muslim, yaitu orang yang beragama Islam, ada kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran. Di antaranya apa kewajibannya? Yang pertama yaitu beriman terhadap Al-Quran. Sebagaimana firman Allah yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Berarti apa? Bahwa kita sebagai orang muslim itu kewajiban terhadap Al-Quran yaitu apa? Mengimaninya. Orang yang mengimani terhadap Al-Quran itu adalah kita berarti melaksanakan kewajiban terhadap seorang muslim. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran adalah apa? Pedoman bagi umat Islam. Itu pedoman. Kalau kalian melenceng daripada Al-Quran, maka kalian itu akan masuk dalam neraka. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan ada jalan yang lurus, siratal mustaqim, ada jalan yang belok-belok, yaitu anar, yaitu menuju kepada neraka. Kamu maunya kemana? Mau ke surga apa ke neraka? Neraka. Surga apa neraka? Ternyata Mas Ganteng ada yang mau neraka. Oh iya, alhamdulillah surga itu tidak bakalan penuh ya. Karena surga itu luasnya antara bumi dan langit, ya tidak akan penuh. Beda dengan yang ada di dunia, ya. Itu kewajiban umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan perintah Al-Quran.
Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Balighu anhi walau ayat." Yaitu sampaikanlah dariku walau satu ayat. Berarti menjalankan ada di dalam Al-Quran. Contoh perintah yang ada di dalam Al-Quran, contohnya apa perintah bagi umat Islam? Puasa, sholat, zakat. Nah, yang Pak Guru tanyakan, apakah kalian sudah melaksanakan, sudah menjalankan, sudah mendirikan sholat? Sudah mendirikan sholat? Sholat sehari sekali berapa kali? 5 kali 5 waktu. Yang sudah melaksanakan 5 waktu? Tujuh jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dari 40 siswa cuma 5 orang, 6 orang. Ya, aja isi-isi. Ya, itu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Di antara kewajiban umat Islam, kita harus beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena ada keutamaan ketika membaca Al-Quran. Yang pertama apa? Keutamaan membaca Al-Quran yaitu termasuk insan terbaik, insan yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran termasuk insan yang terbaik yaitu adalah apa? Menjadi Allah, yaitu menjadi penghuni surga. Orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu adalah manusia yang terbaik di muka bumi ini, dan bahkan menjadi Allah, yaitu penghuni surga. Mau? Makanya kan setiap pembelajaran itu ada dibiasakan membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu mendapat syafaat pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat itu, kalau orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapat pertolongan yaitu melalui syafaatnya, yaitu syafaat Al-Quran. Jadi kalau kita setiap hari mendawamkan, selalu istiqomah, setiap selesai sholat kita baca Al-Quran, itu akan jadi penolong nanti di yaumil kiamat. Sebab apa? Nanti ketika hari kiamat tidak ada yang menolong kita. Orang tua kita tidak akan menolong, apalagi pacar. Orang tua aja bisa tidak menolong, apalagi pacar, ya, apalagi teman. Tidak ada, kecuali Al-Quran yang akan memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi. Maksudnya apa? Memperoleh kemuliaan di dunia. Nih, kata Bapak Guru itu orang hafidoh. Hafidoh itu adalah orang yang hafal Al-Quran. Dia apa? Hidupnya enak. Ya, setiap ada sunatan atau setiap ada walimahan, kan sebelum acara hitangan kan biasanya disuruh baca Al-Quran 1 juz. Itu manggil dia bayarannya lumayan. Walaupun dengan ikhlas, minim sekali kita suruh baca Al-Quran amplop 500 itu yang mulai derajat yang tinggi. Itu di dunia, belum nanti di akhirat. Kemudian yang keempat yaitu orang yang membaca Al-Quran itu akan memperoleh keutamaan yaitu melembutkan hati. Nih, khususnya bagi anak-anak sanawiyah, anak-anak MTS, biasanya pada masa waktu puber, ya kan orang selalu cinta-cintanan. Ya, di sini ada yang sudah pacaran? Cinta. Kalau anak sekarang kalau cinta pada zaman SMP, MTS itu namanya cinta. Kalau diputus cinta jadinya ya kan? Dia kan cinta monyet. Kalau cintanya putus berarti jadinya Nah, bagaimana? Biasanya orang kalau diputus cinta itu hatinya akan galau. Ya, bisa. Ya, makanya kalau diputus cinta, kalian jangan galau, jangan pergi ke laut terjun, ya, atau naik ke tower terjun. Itu banyak sekali sekarang. Karena apa? Ya,
karena imannya lemah. Makanya apa? Ketika kita sudah galau, ayo kita baca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi tenang dan akan menjadi lembut. Nah, sudah. Sekarang selanjutnya yaitu adab-adab membaca Al-Quran. Nah, di antara adab membaca Al-Quran, yang pertama yaitu niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah. Jadi membaca Al-Quran itu ikhlas, ya, Mbak Adinda. Ya, kalau membaca Al-Quran ikhlas bukan karena nanti ada AA, ya, ada AA bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, khusyuk, tenang dan sopan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu harus tenang, khusyuk, tumanina, sopan. Jangan baca Al-Quran ya dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus khusyuk, tenang supaya kita memperoleh apa? Keutamaan baca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Di tempat yang suci. Kalau membaca Al-Quran itu di tempat yang suci, di masjid, di musola, di rumah. Jangan sampai membaca Al-Quran di sebarang tempat. Biasa sambil menghafalkan Al-Quran disuruh pelajaran Al-Quran hadis, suruh menghafalkan surat Al-Zalzalah. Yang izin ke WC, di dalam WC sambil menghafalkan. Itu boleh enggak? Enggak boleh, itu tempat najis. Ya, sekarang yang lagi viral itu membaca Al-Quran di trotoar. Ya, boleh enggak? Boleh saja, asalkan jangan mengganggu trotoar dan trotoar. Oh, pinggir jalan. Trotoar itu tempat jalan, ya, tempat jalan kaki, ya di pinggir, ya, boleh. Asalkan namanya suci. Kemudian yang ketiga yaitu membaca doa isti'adzah. Ada yang tahu doa isti'adzah? Doa menjauhkan diri dari setan yang terkutuk. Berarti apa? Asyhadu alla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian membaguskan suara ini. Kalau sekiranya membacanya dengan ikhlas, tidak pamer, tidak ujub, boleh membaguskan suara. Ya, ini biasanya para qiraah, ya, suaranya bagus. Kan kalau baca dengan bagus kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadul sekali ya. Letek sih, Pak. Kemudian selanjutnya yaitu membaca dengan pelan. Tidak usah teriak-teriak. Ya, Mbak Febi, ya kalau teriak, kalau fisika, ya biasanya ini Mbak Vina itu yang kalau baca. Ya, yang maning. Kemudian membacanya dengan tartil. Apa sih baca tartil? Ya, warattilil Qur'ana tartila, yaitu baca tartil dengan sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, ini yaitu tentang adab membaca Al-Qur'an. Nah, sudah paham? Jelas? Paham? Paham tentang adab baca Al-Quran? Ya, kalau sudah jelas, Pak Guru mau tanya, apa sih pengertian daripada adab membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Apa sih adab pengertian adab membaca Al-Quran? Ya, tujuh jari. Ya, oh iya Mas Ganteng, ya apa Mas? Yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quran yaitu etika membaca, etika apa? Etika yang harus dilakukan ketika membaca Al-Quran. Ya, pintar, tepuk tangan buat Mas Ganteng. Nah, selanjutnya. Ini dimatikan dulu. Apa sih adab-adab baca Al-Quran? Di antaranya ada yang tahu? Ya, Mbak Cantik, siapa namanya ya? Siapa ya? Munyang. Ya. Adab membaca Al-Quran, ya. Niat yang ikhlas karena
Niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Iya, pintar, tepuk tangan. Iya. Ada lagi yang mau jawab? Ada membaca Al-Quran? Ya, Mas Sari. Membaca Al-Quran ulang-ulang sesuai dengan kaidah dari pembahasannya. Iya, membaca pelan tepuk tangan. Iya, ternyata ini pintar semua. Nah, untuk selanjutnya ya, bahwa yang namanya adab-adab membaca Al-Quran itu diantaranya tadi yang pertama adalah membaca dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, kemudian khusyuk di tempat yang suci, membaca istiadah, membacakan suara, membaca dengan pelan dan membaca dengan tartil. Nah, sekarang kita akan bikin kelompok ya, untuk kelompok diskusi. Yuk, kita mulai diskusi yang sudah dibagi kelompoknya masing-masing. Nah, di dalam diskusi ini kalian itu coba sekarang diskusikan dengan kelompok masing-masing, yang mana mendiskusikan tentang adab membaca Al-Quran. Tentunya tidak seperti yang tadi dijelaskan, ya, berarti harus berbeda. Yaitu adab-adab membaca Al-Quran, tapi apa? Selain yang ada tadi dijelaskan. Waktunya 10 menit, ya. Waktunya 10 menit. Atau perwakilan yang jawab atau perwakilan? Perwakilan, hanya perwakilan. Berarti nanti di sini yang menjawab siapa? Kelompok ini? Putri. Ya. Kelompok ini yang jawab Nisa. Ya. Kelompok ini yang jawab siapa? Sandi. Sandi. Iya. Berarti nanti Sandi, Kaisa, Putri berarti jawabnya ini. Yo, waktunya sudah selesai. Yo, ada yang mau jawab? Kelompok mana dulu? Anak manis, Mas. Iya, ya berdiri. Kelompok 1. Iya. Dari hasil diskusi kami, ada membaca Al-Quran itu adalah berwudu, membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Dari kelompok 1 itu adalah ada membaca Al-Quran, yaitu bersuci dengan berwudu, membaca ta'awudz dan membaca basmalah. Tepuk tangan, pintar sekali. Ya. Kelompok 2, siapa yang mau kelompok 2? Ya, tunjuk jari. Kelompok 2. Ya. Dari kelompok 2 itu adalah memakai pakaian yang bersih menghadap kiblat. Betul, tepuk tangan kelompok 2. Dapat hadiah permen. Satu lagi kelompok 3. Kelompok 3. Ya, Mbak Putri. Penyanyi. Ya, Bang Hayati.
ayat-ayat Al-Quran. Ya, pintar sekali tepuk tangan. Siapa yang bilang kasih? Nah, itu ternyata ya sudah ada paham semua. Ya, sebelum pelajaran diakhiri ada kesimpulan, yaitu pada pelajaran hari ini tentang membaca adab membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu tadi yang pertama adalah pengertian Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran serta adab-adab mempelajari Al-Quran. Nih, sebelum pembelajaran ditutup, ini ada tugas buat kalian di rumah, yaitu buat PR. Nanti dikerjakan di rumah, ya. Jangan lupa ditulis dulu, ya. Soalnya mudah-mudahan ditulis dulu. Yang pertama, ya, PR ya. Yang pertama, jelaskan pengertian Al-Quran. Ya. Yang kedua, apa kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran? Yang keempat, tulislah dalil tentang membaca Al-Quran. Dan yang kelima, sebutkan adab membaca Al-Quran. Jangan lupa, ini untuk pekerjaan rumah kalian dikerjakan dengan yang rapi, ya, yang benar, ya. Kemudian untuk pembelajaran besoknya lagi, setelah mengoreksi hasil pekerjaan rumah kalian, kita akan lanjut tentang adab berdoa. Kiranya dari Pak Guru cukup sekian, dan apabila ada kekurangan bisa ditanyakan, ya, bisa ditanyakan. Ya, kita tutup dengan bacaan Al-Dalam bersama-sama. Alhamdulillah.